Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Apa kabar Bakti Lovers di seluruh jagat raya? Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan Bakti Lovers untuk sekedar menyiratkan segala asa yang telah lama terpendam dalam sanubari ini. Baik, seperti biasanya curhatan kali ini kita lanjutkan mengenai digital marketing ya teman-teman. Baik, untuk kritik dan saran bisa disampaikan setelah usai mendengarkan podcast saya ini, bisa melalui WA, melalui Google Classroom ataupun melalui pesan suara aplikasi Anchor ini. Baik, selamat mendengarkan teman-teman Bakti Lovers. Terima kasih untuk waktunya. Baik, jadi kewirausahaan pada bidang digital. Pertama-tama kita seperti biasanya didahului dari pengertian dahulu. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa itu kewirausahaan di bidang digital, ya pertama-tama apa sih itu digital entrepreneurship atau kewirausahaan digital? Yaitu bahwa kita harus menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam bisnis kita. Jadi karakteristik utama dari wirausaha digital yaitu bahwa perusahaan tersebut melakukan aktivitas pemasarannya secara digital atau penjualannya secara digital atau proses produksinya terdapat unsur-unsur digitalisasi di dalam proses produksinya atau barang dan jasa yang dijual tersebut memiliki sifat-sifat digital. Jadi itu karakteristiknya sehingga bisa disebut bahwa suatu perusahaan merupakan perusahaan digital. Sedangkan menurut HUL tahun 2007 menyatakan bahwa kewirausahaan digital adalah subkategori atau bagian atau pecahan dari ilmu kewirausahaan, di mana sebagian ataupun keseluruhan dari kegiatan yang awalnya berupa fisik telah mengalami digitalisasi. Jadi kewirausahaan digital telah mengubah cara-cara orang dalam berbisnis maupun berkolaborasi atau berhubungan dan juga dalam melakukan transaksi. Jadi telah banyak mengubah cara-cara para wirausahawan dalam mengelola bisnis mereka. Dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan digital adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh perusahaan untuk menciptakan peluang komersial. Jadi masih sama ya, definisinya adalah tentang peluang tapi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain menciptakan peluang juga untuk menyebarkan informasi maupun berkolaborasi dengan klien dan mitra juga dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi perkembangan kemajuan teknologi saat ini semakin bagus, semakin baik jika kita benar-benar bisa menangkap peluang tersebut, peluang komersial tersebut. Namun di sisi lain jika kita tidak mempunyai pengetahuan ataupun tidak mempunyai semangat ataupun ya ketajaman dalam melihat peluang itu, maka justru teknologi digital ini akan menjadi hambatan ataupun halangan bagi usaha yang masih konvensional. Next, baik, jadi
seperti yang sudah disampaikan tadi, ada beberapa karakteristik utama agar bisa dikatakan sebagai bisnis digital. Antara lain adalah bahwa melakukan kegiatan pemasarannya secara digital, atau kegiatan penjualannya secara digital, atau proses operasinya secara digitalisasi, atau produk atau jasanya tersebut yang ditawarkan mempunyai karakter digital. Yang pertama, melakukan kegiatan pemasaran secara digital. Jadi usaha tersebut pemasarannya sudah tidak lagi secara konvensional ya. Jadi biasanya kan kalau pemasaran konvensional kan contohnya dengan menggunakan media-media seperti media iklan di koran, iklan di majalah, di radio ataupun di televisi, ataupun menggunakan poster-poster kemudian ditempel di dinding-dinding yang banyak keramaian dengan kertas, dengan banner. Itu adalah pemasaran secara konvensional. Nah, pemasaran yang melibatkan digital tadi biasanya menggunakan teknologi yang memerlukan internet sebagai pemasarannya, seperti email, seperti memanfaatkan website, memanfaatkan media sosial, telepon seluler, dan lain-lain. Jadi itulah pemasarannya ada digitalnya, secara pemasaran secara digital, antara lain seperti itu. Kemudian yang kedua adalah usaha di mana kegiatan penjualannya juga secara digital. Jadi contohnya penjualannya sudah tidak di pasar yang konvensional, yang dimana dia harus pergi ke pasar yang fisik gitu ya, tapi pasarnya secara digital atau digital marketplace. Jadi contohnya saja di digital marketplace kan ada, kalau di aplikasi ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak dan lain-lain, itu kan termasuk contoh digital marketplace. Jadi penjualannya juga secara digital. Jadi atau digital selling gitu. Intinya adalah menjual lebih banyak dan lebih baik dengan membangun hubungan pelanggan melalui alat digital. Jadi itulah digital selling, yaitu membangun hubungan pelanggan melalui alat digital. Jadi digital selling definisi ini bukan mengenai prosesnya ataupun delivery produknya untuk sampai kepada pembeli itu apakah ada campur tangan manusia atau tidak itu ya, karena beberapa produk memang tidak memerlukan campur tangan manusia, tapi kebanyakan memerlukan campur tangan manusia. Kebanyakan produk tetap memerlukan campur tangan manusia. Tetapi jika proses dalam membawa pembeli ke tahap keputusan pembelian adalah sebagian besar sudah selesai di dunia penjualan digital, di mana pembeli itu mengklik check out misalnya, check out untuk membeli. Nah, itu bisa dikatakan bahwa sellingnya secara digital atau penjualannya secara digital. Next, baik. Selanjutnya karakteristik dari bisnis digital yang ketiga adalah kegiatan proses operasinya dilakukan secara digitalisasi. Jadi ya proses digitalisasi ya dalam mengolah input sumber daya, kemudian untuk diubah menjadi output berupa produk, itu kan namanya proses ya. Prosesnya adalah secara digitalisasi, sudah tidak secara konvensional lagi. Itu maksudnya adalah prosesnya secara digital gitu. Kalau bisa dicontohkan mungkin misalnya membuat lukisan itu ya, atau kerajinan atau seni lainnya yang biasanya digunakan alat lukis fisik, kemudian digitalisasi menggunakan digital tools gitu. Kemudian menjadi
lukisan digital gitu, atau buku, kemudian bukunya berupa e-books. Nah, itu juga karena menggunakan proses digitalisasi, menggunakan alat digital, prosesnya dari input, proses, output. Jadi pokoknya ada digitalisasi, modernisasi dalam prosesnya sehingga sudah tidak konvensional lagi. Jadi itu juga bisa merupakan karakter dari digital business. Kemudian karakteristik berikutnya tentu saja adalah jika produk ataupun jasanya yang ditawarkan itu sendiri merupakan mempunyai karakter digital. Jadi sebelumnya karakter dari produk digital antara lain saja, kalau secara fisik ya, karakteristik produk digital antara lain adalah indestructibility, transmutability, reproducibility. Mungkin ada karakter yang lain yang disampaikan oleh pengamat-pengamat yang lain, oleh ahli-ahli yang lain. Jadi ada banyak pendapat. Kalau ada tambahan dari Bakti Lovers dipersilahkan saja. Sementara ini tentang indestructibility, jadi tidak dapat didestruct atau didestroy atau dihancurkan, adalah salah satu karakter dari produk digital. Jadi tidak seperti produk konvensional, misalnya produk digital ini setelah dibuat akan mempertahankan bentuk dan kualitasnya tanpa batas. Jadi beda dengan barang konvensional seperti sembako misalnya, kan merupakan tidak tahan lama karena dengan berlangsungnya waktu akan membusuk gitu ya, dan akan hilang nilai ekonominya. Ataupun mobil misalnya, meskipun bisa dibilang tahan lama, tapi tetap saja ada penyusutannya itu. Bisa berkarat kalau semakin lama. Sedangkan produk digital ini tadi itu tidak dapat dihancurkan ya, dari segi ketahanannya ya. Jadi mungkin kalau di barang konvensional kan ada pembedaan berdasarkan ketahanannya. Kalau barang produk digital tidak ada pembedaan berdasarkan barang tahan lama ataupun barang tidak tahan lama ya, dari sisi ketahanannya, dari sisi kehancurannya. Jadi bukan dari sisi kualitasnya. Oke, itu tadi pengertian tentang indestructibility. Kemudian karakteristik yang kedua dari produk digital adalah transmutability, atau bahwa produk digital itu dimungkinkan untuk berubah ke dalam bentuk yang lain atau customizable gitu ya, karena adalah digital. Jadi mungkin contoh mudahnya saja, banyak software ataupun aplikasi yang dapat digunakan untuk memodifikasi foto atau video. Foto kan, video kan termasuk produk digital ya, dan itu bisa diubah-ubah, di customizable dengan software ini. Jadi misalnya video bisa ditambah-tambah, bisa dikurang, bisa diedit-edit, foto juga bisa diedit, ditambah, dikurang, foto bisa dibuat bergerak misalnya dengan face recognition, bisa dibuat bergerak. Jadi